Bapak Ibu sekalian, para pengurus IKAVI dan Pedafki, terima kasih untuk kegiatan webinar yang sangat menarik ini. Ini dapat memberikan satu pemahaman kepada kita semua bagaimana kita memilih obat dan pengobatan pada saat COVID-19 ini, tentu dengan mengedepankan evidence base serta rasionalisasi penggunaan obatnya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi sesuai yang disampaikan atau yang diharapkan oleh panitia. Amankah membeli obat secara online? Nah, memang saat ini dalam kondisi pandemi ini ada satu fenomena baru. Kita yang awalnya tidak terbayang akan melakukan pertemuan secara online seperti saat ini, namun keniscayaan itu ada, dipaksa oleh kondisi pandemi. Sehingga saat ini kita bisa berhubung dengan berbagai komunitas, juga berbagai profesi di seluruh belahan Indonesia dan bahkan mungkin ada dari negara lain, borderless ya, terkoneksi dengan kondisi online ini. Nah, bagaimana dengan membeli obat? Permasalahan dalam pandemi yang kita hadapi saat ini, baik itu pasien maupun fasilitas kesehatan, adalah adanya keterbatasan kapasitas dari klinik dan fasilitas kesehatan. Kita mengetahui akhir-akhir ini bed occupation ratio dalam kondisi yang kritis, sehingga akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi sangat minim. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya bahwa fasilitas kesehatan kita kurang memadai untuk menghadapi kondisi kedaruratan seperti saat ini, tentu saja dengan melonjaknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Dan juga karena kondisi COVID-19 ini sehingga mereka yang terbiasa untuk mendapatkan layanan di rumah sakit, saat ini enggan mendekati rumah sakit. Karena itu penurunan juga layanan kesehatan untuk mereka yang mempunyai kondisi penyakit kronis. Dan tentu saja hal ini juga diperkuat dengan keterbatasan akses karena keterbatasan nakes. Baik itu nakes yang memang terpapar dan juga banyak nakes yang sampai berkorban dan meninggal dunia. Dan saat ini nakes yang usianya lebih dari 50 tahun dibatasi untuk melakukan layanan secara offline. Lanjut. Nah, sehingga gaya baru kita memanfaatkan Internet of Things sebetulnya ini sudah dirancang untuk Indonesia 4.0. Tetapi pada kondisi pandemi ini, Indonesia 4.0 ini sudah bukan suatu hal yang direncanakan, tetapi yang langsung dialami, yaitu sebagai media penghubung untuk komunikasi dan informasi terkait dengan semua layanan, baik itu belanja, termasuk belanja obat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi teknologi Indonesia, penduduk Indonesia ini lebih dari 270 juta jiwa dan lebih dari 170 juta jiwa ini adalah pengguna internet. Sehingga dengan populasi yang sangat besar di Indonesia, maka ini menjadi potensi untuk mengembangkan layanan kesehatan melalui digital. Nah, layanan kesehatan digital ini yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang tadi sangat mendapatkan pembatasan atau juga mendapatkan permasalahan terkait dengan akses. Lalu bagaimana dengan pembelian obat secara online? Kita lihat berikut ini. Beberapa aplikasi untuk membeli obat saat ini ada, baik itu dari marketplace maupun juga aplikasi-aplikasi yang memang berbasis layanan obat seperti telemedicine, ada Calcare, ada K24 Klik, ada Kimia Farma Mobile, ya, ada GoMed, Grab Health, Apotek Mart, semuanya ada. Termasuk di marketplace yang memang bukan untuk penjualan obat atau marketplace umum, ada juga yang menjual obat-obat termasuk obat-obat vitamin. Dan kita juga menemui adanya penjualan obat keras di marketplace yang memang bukan marketplace yang berfungsi sebagai fasilitas untuk penjualan obat. Lanjut. Nah, namun saat ini Kementerian Kesehatan berusaha untuk memberikan atau menertibkan dari layanan untuk penjualan obat secara online dengan menerbitkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSIF. Tanda daftar PSIF ini adalah sertifikat usaha yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk sistem elektronik farmasi sebelum melakukan kegiatan operasionalnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian,
sejawat dan juga masyarakat jika ingin membeli obat, pastikan bahwa marketplace tersebut sudah mempunyai tanda daftar PSEF ini. Karena berdasarkan tanda daftar PSEF ini, itu berbagai persyaratan-persyaratan perlu diupload ke Kemenkes untuk menjamin keamanan dan juga menjamin keabsahan sumber obatnya. Lanjut. Karena waktu ya, jadi saya juga cepat untuk menyampaikannya. Namun ada key point electronic prescribing, artinya begini, pada saat kita membeli obat, dalam bentuk obat bebas terbatas atau obat bebas, itu bisa dilakukan secara bebas. Namun pada saat kita membeli obat dalam bentuk obat keras, itu tetap harus memerlukan resep secara elektronik atau electronic prescribing yang kita sediakan saat ini adalah melalui telemedicine. Di mana melalui telemedicine tersebut juga ada konseling dan pendamping dari apoteker sebagai penanggung jawab penyediaan obat, serta juga pilih telemedicine dan juga marketplace yang memiliki tanda daftar PSEF tadi, serta terkoneksi dengan apotik. Karena bagaimanapun layanan obat secara offline itu akan dikirimkan dari apotik yang memang terkoneksi dengan telemedicine tersebut. Jadi seperti misalkan kita lihat bahwa ada beberapa telemedicine yang saat ini sudah terkoneksi dengan Kemenkes untuk menyediakan obat-obatan COVID-19. Jadi 11 telemedicine itu diantaranya ada Getwell, ada Halodoc, Alodoc Melfik, Alodokter, ProSehat, Klik Dokter, kemudian juga Link Sehat, YesDoc, Klinik Go gitu ya. Good Doctor, ini semua adalah 11 telemedicine yang sudah terhubung dengan Kemenkes untuk menyediakan obat tersebut. Jadi, obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti halnya kalau kita datang ke apotik. Namun obat keras ini dapat diberikan dengan menggunakan electronic prescription atau kita sebut sebagai resep elektronik, sehingga ini harus didampingi dulu atau harus bertemu dulu dengan dokter melalui telemedicine yang terkoneksi dengan apotik. Lanjut. Nah, ini adalah program pemberian obat gratis melalui 11 telemedicine yang sudah terkoneksi dengan Kemenkes, di mana prosedurnya adalah sebagai berikut. Lanjut. Di mana para pasien yang sudah terkoneksi, yang sudah terkonfirmasi positif PCR, melalui PCR terkonfirmasi positif COVID-19, maka lab pemeriksa PCR tersebut akan melaporkan melalui New All Record. Data NAR ini kemudian dibagi ke 11 telemedicine tersebut, lalu telemedicine tersebut akan melakukan informasi blast melalui WhatsApp, sehingga pastikan bahwa kita memilih laboratorium yang sudah terkoneksi dengan NAR dalam memeriksakan PCR swab COVID-19 tersebut, dan juga pastikan juga nomor WhatsApp yang tercantum dalam data pasien tersebut adalah WhatsApp yang memang aktif yang bisa terhubung dengan telemedicine yang nanti akan menjadi pengampu atau akan menyediakan layanan telemedicine gratis kepada para pasien yang memang terkonfirmasi positif. Sesudah melakukan telemedicine, kemudian diterbitkanlah electronic prescription-nya, lalu electronic prescription ini akan kemudian terhubung dengan apotik, dan apotik kemudian akan mengirimkan obat tersebut ke alamat pasien. Jadi pastikan bahwa alamatnya juga jelas dan juga dapat dapat terhubung dengan kurir yang memang ditunjuk oleh layanan dari penyebaran obat gratis Kemenkes tersebut untuk mengatasi akses masyarakat terhadap kelangkaan obat. Dan memang tantangan dari e-prescribing dalam telemedicine adalah bagaimana supaya dihindari terjadinya penyalahgunaan resep yang diberikan, kemudian juga pastikan bahwa penebusan resep itu tidak melebihi dari pengulangan resep yang memang diizinkan. Kemudian juga tentu saja ini ada masalah rentan terhadap pelanggaran keamanan. Sehingga hal inilah yang perlu duduk bersama penyedia obat secara online tersebut untuk memastikan bahwa electronic prescribing ini dapat digunakan sesuai dengan kaidahnya. Dan saat ini memang sedang dikembangkan dalam bentuk QR code yang terhubung dengan apotik yang memang mempunyai kerjasama dengan telemedicine tersebut. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa risiko untuk membeli obat secara online. Sehingga risiko-risiko ini yang perlu dimitigasi atau perlu diperhatikan agar walaupun kita membeli obat secara online, tetapi keamanan penggunaan obat dapat terjaga. Yang pertama adalah keaslian.
obat tersebut. Jadi meskipun obat yang dibeli dalam kemasan yang sama persis, namun kita tidak bisa memastikan apakah produk tersebut benar-benar asli atau obat yang diterima sebenarnya berbeda ataukah tidak dengan obat yang dipesan. Sehingga pastikan tadi bahwa pilihlah penyedia obat online itu adalah obat-obat yang sudah terregistrasi PSEF di Kementerian Kesehatan tadi, ya. Kemudian juga bagaimana kondisi kebersihan dan penyimpanan obat tersebut sebelum terdistribusi kepada masyarakat. Karena tentu saja kita tidak langsung melihat gitu bagaimana bagaimana obat tersebut disimpan. Tidak seperti kalau kita ke apotek. Kalau kita ke apotek kan melihat ya bagaimana rak tersebut tersusun rapi dan sebagainya. Lanjut berikutnya, resiko yang lain adalah dalam kondisi pengiriman. Nah, ketika obat diantarkan dalam proses pengiriman, mungkin saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalkan, kalau obat disimpan di jok motor yang sangat panas gitu ya, ataupun juga ada hal yang beresiko yang menyebabkan obat kehilangan manfaat bagi tubuh. Sehingga memang untuk pembelian online bagi obat-obat yang katakanlah harus disimpan dalam bentuk dalam kondisi dingin, pastikan memang kondisi distribusi itu sudah dijamin oleh pihak apotek penyedia secara online tersebut. Kemudian konsultasi obat. Memang resiko membeli obat secara online ini kita tidak bertemu langsung. Sehingga tidak bertemu langsung dengan apoteker, maka pilihlah penyedia obat online itu yang memang memberikan telekonsultasi dengan apoteker. Sehingga kita tahu bagaimana untuk menggunakan obat tersebut secara farmakologis dan non-farmakologisnya, sehingga efek obat dapat didapatkan secara optimal. Lanjut. Risiko yang lain adalah bentuk dan rupa obat. Jika memberi obat dengan resep dokter, kita mungkin tidak tahu pasti seperti apa wujud obatnya. Sehingga akibatnya ketika obat yang dikirimkan ternyata berbeda dengan yang seharusnya karena kekeliruan, maka kita beresiko untuk menggunakan obat tersebut tanpa kita menyadarinya. Sehingga saat ini tidak boleh lagi menyediakan obat yang dibuka dari kemasan aslinya. Jadi kita diwajibkan memberikan obat dalam bentuk strip aslinya yang diberikan kepada pasien. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dari kemungkinan adanya kesamaan bentuk rupa obat serta kesamaan untuk menyebutkan obat tersebut. Lalu tentu saja memerlukan kejelian kita untuk mencari penyedia obat online itu yang mempunyai izin resmi, yang mempunyai izin izin PSEF dari Kementerian Kesehatan tersebut. Karena beberapa toko online tidak menyebutkan izinnya dan sehingga yang tadi masalah-masalah yang terkait dengan keaslian sumber obat, keaslian obat berdasarkan sumber obatnya, kemudian bagaimana cara penyimpanannya dan sebagainya itu tidak terjamin. Nah, lebih baik mencari obat online itu adalah dari obat-obat yang disediakan oleh apotek yang memang sudah kita kenal mempunyai jejaring apotek secara online. Seperti tadi disampaikan, ada platform Kimia Farma mobile, ada platform K24 online, kemudian juga KAL online dan sebagainya yang tadi disebutkan. Lanjut. Nah, ada masalah kemungkinan kalau misalnya kita membeli obat online itu adalah kemungkinan kita akan bertemu dengan obat palsu. Apa itu obat palsu? Menurut WHO, obat palsu adalah obat-obatan yang secara sengaja dipalsukan baik identitas maupun sumbernya. Oleh karena itu, salah satu identifikasi atau karakteristik dari obat palsu adalah berisi bahan aktif yang benar, tapi dosisnya tidak sesuai, gitu ya. Yang kedua adalah berisi bahan aktif yang salah, atau bahkan tidak berisi bahan aktif sama sekali. Biasanya berisi hanya tepung dan gula saja, nggak ada zat aktifnya. Ini kalau kita tidak jelas dari mana sumber dari pengadaan obat tersebut. Kemudian juga bisa saja mengemas ulang obat generik menjadi obat yang bermerek dengan nilai jual yang lebih tinggi, gitu ya. Dan juga atau mengemas ulang obat yang kadaluarsa. Inilah resiko-resiko kalau kita memberi Prof. obat Ferry, online. saya interupsi, waktunya tinggal 1 menit. Bisa Baik, ini udah Terima 2 kasih. menit lagi kok. Baik. Ya, Jadi silakan. inilah permasalahannya kalau kita membeli obat online tanpa jelas dari mana sumbernya. Dan bagaimana kita mengenal tips untuk mengenali obat palsu adalah kenali pertama jika kemasan rusak, itu beresiko bahwa kita bertemu dengan obat palsu. Yang kedua adalah tidak ada nama produsen atau pabrik farmasi pada kemasan tersebut. Kemudian tidak ada tanggal produksi, tidak ada batch, tidak ada tanggal kadaluarsa, dan tidak
dan kita juga tidak ada keterangan mengenai kemungkinan terjadinya efek samping atau efek yang yang tidak kita inginkan. Sehingga jika menemukan obat seperti ini di online, sebaiknya kita hindari. Lanjut. Adalah ini tips mengenali obat asli dari BPOM adalah pastikan diproduksi oleh industri farmasi yang jelas. Kedua, mempunyai nomor izin edar. Silahkan untuk mengecek izin edar di website dari BPOM. Kemudian ada tanggal kadaluarsa, ada nomor batch, dan ada identitas produk lainnya. Dan diperoleh dari sarana resmi, baik itu di apotek ataupun juga tempat sarana untuk penyediaan obat online yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Kemenkes tadi. Lanjut. Yang perlu diperhatikan ketika membeli obat secara online adalah jangan beli obat di toko online yang belum terpercaya. Yang kedua, jangan beli obat resep dokter di toko online yang tidak meminta resep asli. Dan yang berikutnya adalah jangan membeli obat di toko online yang tidak menyediakan nomor kontak atau layanan customer service. Dan berikutnya, bila ada keluhan atau kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya periksa dulu pada pusat layanan kesehatan, baik itu secara online ataupun offline, bisa melakukan konsultasi melalui telemedicine, sehingga obat yang kita beli itu betul-betul obat-obat yang memang rasional dan cocok untuk digunakan. Lanjut. Berikutnya juga periksa harga. Kalau di toko online harganya sangat jauh lebih murah, ini kita malah harus curiga. Apakah betul obat tersebut adalah obat asli? Kemudian, nah jika menerima obat yang dipesan, cek lagi apakah obatnya benar. Lalu jangan mengkonsumsi obat yang sudah diterima dari toko online jika memang kita ragukan berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi disampaikan. Kemudian cek obat tersebut apakah sudah mempunyai izin edar dari BPOM atau tidak. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tips untuk menjaga keamanan kita dalam penggunaan obat walaupun memberi secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.